Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jadi channel ini sebenarnya mau saya manfaatkan untuk membahas segala sistem aplikasi yang mungkin nanti akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya, termasuk beberapa project yang pernah saya buat dengan tim. Namun untuk yang saat ini yang akan saya coba angkat pada pembahasan kali ini yaitu terkait aplikasi manajemen project yang dikeluarkan oleh Bitrix 24. Sebelum saya masuk ke sini, saya jelaskan dulu apa sih Bitrix 24 dan gimana cara kerjanya. Fungsi utama dari Bitrix 24 yaitu untuk mengotomatisasi komunikasi dan prosedur manajemen dalam bisnis, menghasilkan manajemen project yang lebih efisien, dan ini dapat bekerja di semua ukuran bisnis ya. Kemudian fitur utama dari Bitrix itu antara lain ada email web, kemudian tugas otomatis, kemudian ada pembuatan dokumen CRM, kemudian ada tugas seluler, mencetak halaman, dan beberapa report-report yang mungkin akan dibutuhkan. Terus apalagi ya, soalnya cukup banyak sih untuk fitur-fitur yang diberikan oleh aplikasi ini. Mungkin nanti teman-teman sekalian bisa nilai sendiri ya terkait kemanfaatan untuk perusahaan atau usaha yang mau dibangun atau yang sudah punya usaha masing-masing. Barangkali aplikasi ini menjadi salah satu pilihan untuk manajemen project di perusahaan atau usaha-usaha kawan-kawan sekalian. Untuk aplikasinya saya mulai bahas satu persatu, mungkin nggak terlalu detail banget, tapi semoga aja cukup jelas. Di awal untuk halaman aplikasinya itu seperti ini. Nah, ini menu-menunya itu udah saya custom, jadi ada beberapa menu yang yang beberapa menu sederhana yang mungkin ini bisa diterapkan terlebih dahulu sebelum masuk ke menu-menu yang lain. Itu ya. Untuk yang pertama itu ada collaboration. Di collaboration ini ada sub menu lagi, antara lain itu ada feed, chat and calls, calendar, online document, Bitrix 24 drive, kemudian work group, terus ada task and project, kemudian company. Nah, di more ini ada masih banyak lagi. Ini sebenarnya bisa dirubah-rubah urutannya. Misalnya untuk task and project saya taruh di atas, nanti tinggal di gini aja. Nah, biasa gini, ting, nah gitu. Bisa dirubah lagi gini gitu. Kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Kita mulai dari awal ya. Untuk feed itu dibagi menjadi beberapa tab menu, antara lain itu message, kemudian task, event, poll, kemudian di more ini ada file, appreciation, dan announcement. Mungkin yang akan sering dipakai itu di message, task, event, kemudian announcement. Tapi untuk yang announcement ini untuk fitur yang berbayar. Sebenarnya tanpa fitur berbayar pun aplikasi ini sudah sangat cukup untuk kita ya, apalagi untuk perusahaan-perusahaan rintisan baru ya. Sebagai contoh, untuk yang message ini caranya gimana untuk menggunakannya, yaitu kita tinggal klik di message. Nah, di message ini nanti kita tinggal inputkan pesan apa yang akan diberikan oleh karyawan atau staff. Kemudian untuk lampirannya bisa dilampirkan file,
new document, kemudian bisa dimention, kemudian quote, kemudian ditambahkan tagsnya, kemudian bisa merekam video. Kemudian di bawahnya ini adalah tujuan pesan itu diberikan kepada siapa. Kalau defaultnya itu untuk all employee atau semua karyawan, tapi bisa spesifik, misalnya hanya diberikan oleh 1 atau 2 karyawan, maka tinggal klik add more, kemudian pilih karyawannya gitu ya. Setelah itu tinggal di send, maka langsung akan terkirim ke tujuannya. Kemudian di tab menu kedua itu ada tags. Untuk penginputan tags itu cukup menginputkan summary-nya anggaplah instalasi program aplikasi MySQL itu. Tagsnya itu kemudian di sini deskripsinya, misalnya diberikan deskripsi pada tanggal 28 November mohon dilakukan untuk instalasi MySQL pada klien A. Kemudian di sini ada lampirannya kalau misalnya ada file yang perlu dilampirkan. Kemudian responsible person atau penanggung jawabnya siapa, nanti kita bisa pilih penanggung jawab dari task tersebut siapa. Kemudian ini create by, jadi task ini dibuat oleh siapa, kemudian partisipannya siapa. Anggaplah task ini akan dikerjakan oleh 2 orang, maka nanti tinggal ditambahkan aja partisipannya siapa. Misalnya di sini karyawan A, kemudian karyawan B gitu. Kemudian observer ini untuk ini ya, yang memantau pekerjaan dari task tersebut sih. Sederhananya seperti itu. Kemudian ada deadline dari tasknya, jadi anggaplah task ini dibuat di hari ini, kemudian deadline-nya itu 3 hari, maka di sini nanti tinggal di set deadline-nya. Kemudian kalau misalnya diperlukan adanya time planning, maka tinggal klik aja time planning, kemudian start, dipilih tanggal mulainya, kemudian durasinya berapa, bisa day, hours, minutes, kemudian finishnya di tanggal berapa. Kemudian ini ada perintah, ada pilihan option. Ini pilihan optionnya itu ada beberapa macam, nanti tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya ini responsible person can change deadline, maka ini dia si penanggung jawab ini dapat merubah deadline dari task tersebut, atau nanti ada kebutuhan lain sesuai dengan yang di sini, nanti tinggal dipilih aja sih. Kalau misalnya udah, nanti tinggal di send, maka task tersebut akan langsung terkirim ke beberapa partisipan kemudian beberapa partisipan yang dipilih oleh kita, oleh si pembuat task gitu. Kemudian ada event. Di event ini yaitu untuk memberitahukan kepada seluruh karyawan kalau misalnya di perusahaan tersebut akan ada event. Anggaplah event apa ya, misalnya ulang tahun perusahaan, timenya sekian, timenya di tanggal berapa, di jam berapa, kemudian di tanggal berapa, jam berapa, kemudian selesainya di kapan gitu. Kemudian ini ada pilihan time zone-nya, kemudian ada kalender, kemudian ada repeat, apakah event itu akan berulang atau enggak, don't repeat, daily, weekly, monthly, yearly, dan itu kemudian lokasinya di mana. Kalau untuk yang location ini untuk aplikasi yang berbayar ya, jadi nggak perlu lah. Kemudian attendance-nya siapa, setelah itu nanti tinggal di save. Itu untuk yang event. Jadi ketika nanti dikirim, nanti event tersebut nanti akan dipublikasikan ke seluruh anggota perusahaan atau seluruh organisasi. Untuk yang lain-lain ini agak kurang digunakan menurut saya. Kayak misalnya full
Kemudian di more ini ada file appreciation, ada announcement. Appreciation adalah untuk memberikan informasi bahwa anggaplah karyawan A mendapatkan apa ya, sebuah penghargaan apa gitulah. Kemudian di sini ada pengumuman. Namun beberapa fitur ini untuk yang fitur berbayar. Kalau untuk yang versi gratisnya ini aja udah cukup sih menurut saya. Kemudian saya lanjut ke sub menu di bawahnya. Di sini ada chat and calls. Untuk chat and calls ini bisa kita manfaatkan untuk sebagai media diskusi antara satu tim, antara personal ke personal, atau antara orang yang berpartisipasi dalam sebuah project itu. Kayak misalnya ini ada project A, project B, nanti yang bisa komunikasi di salah satu project itu ya ini orang-orang yang sudah didaftarkan dalam project tersebut gitu. Untuk chatnya biasa seperti chat di Telegram atau di WhatsApp. Misalnya saya chat ini ya, halo gitu. Sorry kok halo, maka nanti di halaman sini juga langsung akan ada notifikasi halo gitu ya, fitur chat standar. Kemudian ada kalender. Untuk kalender ini kalender biasa, namun ini bisa dikonekkan juga ya, bisa dikonekkan juga ke Google Calendar atau Office atau iCloud Calendar. Di sini untuk bisa dipilih day, weeks, month. Nah ini kalender ini nanti terintegrasi pada task yang udah dibuat gitu. Misalnya di task tersebut ada penugasan lah, task kan ada penugasan, nanti langsung akan muncul juga di kalender itu sih. Sebagai contoh seperti ini muncul kan ya. Kemudian ada online dokumen. Nah untuk online dokumen ini nanti kita bisa nge-create dokumen dengan format DOC atau XLS, kemudian PPT ini untuk Word, Excel, kemudian PowerPoint. Kemudian ini bisa buka dari komputer kita, nanti otomatis akan muncul di sini ketika dibutuhkan, nanti bisa langsung kita buka gitu. Kemudian disediakan fitur juga Bittrex 24 Drive. Di sini untuk yang versi free itu kita disediakan kapasitas maksimum itu 5 GB. Cukup lumayan lah untuk kapasitas tersebut. Nah di My Drive ini terintegrasi juga di Tasks and Project. Jadi ketika saya bikin terintegrasi ke workgroup. Ketika saya buat workgroup, nanti otomatis ada pilihannya sih, mau dibuatkan folder juga di drive atau enggak gitu, untuk menyimpan file sesuai dengan project tersebut. Saya masuk ke sini dulu, Tasks and Project. Untuk drive cukup jelas ya seperti drive secara umum kayak Google Drive gitu, untuk menyimpan file. Nah untuk Tasks and Project ini digunakan untuk menginputkan task. Sebagai contoh ini nih, sebagai contoh saya buat task baru, nanti tinggal diinputkan summary-nya, kemudian diinputkan deskripsinya, kemudian responsible person-nya,
kemudian deadline-nya ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, ketika sudah di create, nanti kita bisa pilih task ini itu mau dimasukkan ke grup project mana gitu. Misalnya gini, ini awalnya gini ya, nanti tinggal diklik add, dipilih, dimasukkan ke project mana gitu. Otomatis nanti yang penerima project akan mendapatkan task tersebut. Misalnya saya pilih ini. Untuk memulai task nanti tinggal diklik start, kemudian ketika sudah selesai mengerjakan projectnya maka dipilih finish gitu. Di sini ada komen untuk menyimpan histori dari pengerjaannya. Misalnya ada masalah A, kemudian nanti disolusi dengan apa, nanti bisa dilampirkan di komennya itu sendiri, atau bisa untuk bahan diskusi juga. Misalnya ada suatu task, nanti supaya terrecord untuk solusinya sampai dengan finish, nanti bisa saling memberikan komentarnya di sini, apakah itu berupa saran atau laporan permasalahan detailnya, kemudian solusi akhir yang udah dilakukan gitu. Jadi gitu. Ini dari sini juga bisa langsung nambah partisipannya, kemudian observernya siapa, kemudian ini kalau misalnya ada task, ini ada informasi deadline, kemudian ini informasi pending task, kemudian ini mau dibuat reminder untuk task tersebut, kemudian ini informasi task ini dibuat kapan, kemudian ada informasi skornya berapa. Nah, untuk yang di sini semua list ini nanti bisa dicetak juga atau diekspor ke Excel. Misalnya sebagai contoh ini pilihan ekspornya itu juga ada dua, ada only field English atau all task field. Misalnya saya pilih yang ini, maka dia akan langsung terdownload, nanti bisa dibuka. Kalau misalnya ada atasan atau nanti ada kebutuhan untuk rekapitulasi task yang sudah diselesaikan, nanti bisa dicetak. Nanti tampilannya seperti ini, bermanfaat ya. Nah, ini kalau misalnya all task field. Nanti akan memunculkan semua informasi yang ada di field tersebut, dari ID-nya berapa, tasknya apa, deskripsinya apa, sampai dengan yang terakhir parent task name. Kemudian cukup lengkap ya. Itu untuk di task. Ini ada deadline, kemudian ada planner, ada kalender, dan semuanya itu masing-masing itu terintegrasi. Jadi kalau misalnya kok ada informasi deadline, nanti akan masuk ke sini. Kalau misalnya ada task yang nggak pakai deadline, ini untuk yang due next week, ini ada due this week, ada due today, ada overdue. Kalau misalnya ada task yang overdue, nanti akan ditampilkan di sini. Nah, itu aja mungkin udah cukup ada bayangan ya buat teman-teman sekalian. Kemudian di sini ada ini tadi task, kemudian di sini ada project. Projectnya itu misalnya ada 100 project yang makan, nanti tinggal klasifikasiin aja. Ini ada Scrum. Untuk Scrum ini nanti mungkin bisa dibahas di lain kesempatan, karena metodologi Scrum itu cukup lumayan kompleks, tapi nanti bisa dan aplikasi ini sudah support untuk hal tersebut dan bisa dimigrasikan dari Jira, Asana, Trello atau yang lain.
Kemudian ini ada efisiensi dari penyelesaian task, efisiensinya berapa, kemudian total in progress, task complete, task with objection, kemudian daily efficiency itu. Kemudian di sini untuk nomor itu ada configure menu, reset menu, involve menu, report, template, recycle bin, access permission. Selanjutnya work group. Ini yang tadi untuk project-project yang kita handle. Nanti untuk proses penginputannya cukup mudah, tinggal diklik create, kemudian pilih apakah itu termasuk project atau work group biasa. Di sini ada penjelasannya. Use other available tools to manage project, Kanban, task list, Gantt chart, deadline or calendar, assign the manager and set deadline. Untuk yang work group di sini discuss and exchange ideas, plan joint meeting and call, store document on the work group drive. Jadi tinggal pilih salah satu aja, tinggal di next. Nanti ada pilihan akan dibuatkan folder drive atau enggak itu. Kemudian ini adalah company. Di company ini akan dimunculkan struktur company-nya. Ini masih belum saya bikin sih. Nah, nanti akan kalau misalnya di sini perusahaannya, kemudian di bawahnya ada account departemen, ada marketing departemen, ada salesman departemen. Kalau misalnya mau menambahkan departemen di bawahnya atau bagian di bawahnya, nanti tinggal diklik add, kemudian dipilih supervisornya apa, nama departemennya apa, ini parent departemennya apa, itu tinggal ditambahkan karyawan-karyawan yang ada di departemen tersebut. Oke. Nah, informasi lain apa ya? Informasi lain di sini mungkin ya. Nah, ini untuk profilnya. Untuk profilnya ini nanti sudah integrasi juga ke menu lain. Misalnya saya klik profile, maka untuk generalnya atau umumnya itu yang dimunculkan adalah ini, foto, kemudian contact information, kemudian about me, kemudian kalau misalnya dapat appreciation dari orang itu dari teman-teman yang satu perusahaan nanti akan muncul. Kemudian di sini ada tax ya, untuk memunculkan beberapa tax yang di-assign ke kita atau yang telah dibuat sama kita. Kemudian ada kalender, kemudian ada drive, feed, efisiensi dari pengerjaan, kemudian ada group. Karena untuk yang grup ini, untuk yang ini juga kita bisa bikin grup untuk yang chat ini. Create nih, personal chat, private chat, public chat. Kayaknya ada untuk bikin grup kan. Ini grup berdasarkan ini ya, grup berdasarkan project ya. Kemudian apalagi, udah semua ya. Nah, mungkin belum saya jelaskan semuanya, tapi dari situ aja mungkin udah cukup ada gambaran. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, silahkan bertanya. Kalau misalnya saya bisa menjawab, pasti akan saya jawab gitu ya. Jadi sekian dulu dari saya. Nanti untuk menu-menu yang lain, saya nggak menjanjikan untuk bisa cepat bikin konten seperti ini lagi untuk membahas Bittrex 24. Tapi kalau misalnya ada kesempatan, nanti akan saya coba bahas menu-menu yang lain. Mungkin ada yang belum dipahami dari sini. Sementara silahkan ditanyakan dulu di kolom komentar, atau nanti bisa kirim ini DM pribadi aja, nggak apa-apa. Oke, sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.